Shalom saudara, saya percaya seperti kesaksian beberapa orang bahwa tidak jarang orang menantikan episode demi episode Abang. Ini yang kita akan ikuti dan kita nantikan. Kita masuk episode 1056. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Edi. Nah, silakan Pak Edi, kita mulai. Seorang pria usia 21 tahun, status belum menikah, salah satu jemaat GSKI ya. GSKI. Oke. Salam Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan tim Abam yang saya kasihi dan yang saya hormati. Terima kasih buat kebenaran yang telah Bapak sampaikan, telah mengubah cara berpikir saya dan hidup saya sehingga saya juga semakin mengenal Tuhan yang benar. Saya mahasiswa STAK, Sekolah Tinggi Agama Kristen, Kupang. Izinkan saya untuk menceritakan tentang kehidupan saya. Saya ditinggalkan orang tua dari kecil sejak 3 tahun, dan adik saya baru umur 7 bulan. Ayah saya meninggal. Dan ketika umur adik saya 11 bulan, ibu saya juga meninggal. Karena ada yang membuat sesuatu atau mengirimkan ilmu kepada orang tua saya, dan keluarga yang lain masih ada juga yang menjadi korban. Dan yang melakukan itu adalah ayah kandung dari kakak kandung saya dengan alasan, ibu saya mempunyai 2 suami. Oh. Suaminya yang pertama sering memukul ibu saya, sehingga dia meninggalkannya dan menikah lagi dengan ayah kandung saya. Pada tahun 2018, oma kandung saya meninggal dunia, dan pada saat oma saya meninggal, saya mau meninggalkan pendidikan saya. Tetapi karena keluarga terus memberikan penguatan, akhirnya saya melanjutkan pendidikan. Pada tahun 2021, saya lulus dari SMA, dan waktu itu banyak orang yang mengajak saya untuk kuliah, tes tentara, dan biayanya ditanggung oleh orang yang menawar saya. Tetapi saya berpikir, saya ini orang yang tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai harapan apa-apa. Palingan dia hanya mau memanfaatkan tenaga saya saja. Saya sempat hilang harapan. Saya menganggap bahwa masa depan saya tidak ada lagi. Tetapi ada ibu gembala yang memberitahu kepada saya bahwa ada tempat kuliah dan ditanggung beasiswa, yaitu STAK Kupang. Setelah sampai di STAK Kupang, kami mengadakan camp dengan tema panggilan mulia. Di situ Pendeta Joni Kilapong menyampaikan firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa kami ada di STAK Kupang bukan karena kebetulan. Di situ pengharapan saya sudah mulai bangkit, dan akhirnya saya bisa berjuang sampai sekarang dan sampai selamanya. Tetapi yang masih menjadi perenungan adalah apakah saya masih mempunyai kesempatan untuk mencintai Tuhan dan membahagiakan Tuhan? Sedangkan dengan orang tua kandung saya tidak pernah merasakan kasih sayang. Bagaimana supaya saya bisa mengampuni orang telah membuat orang tua saya meninggal dunia? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, kamu orang yang terpilih. Keadaan orang tua kamu yang tidak memberikan kasih sayang yang sepantasnya itu tidak boleh membuat kamu mundur. Justru kamu bisa lebih menikmati kasih sayang Tuhan karena Tuhan mengasihi anak-anak yatim piatu. Orang-orang seperti kamu lebih berpotensi membagi kasih kepada orang lain yang senasib dengan kamu karena kamu sudah pernah mengalami keadaan itu. Jadi kamu orang yang terpilih, benar-benar terpilih. Nah, lalu bagaimana mengampuni orang yang telah membuat orang tua kamu meninggal dunia? Yang pertama, coba dipastikan apakah benar orang tua meninggal karena guna-guna atau karena faktor lain itu dulu. Berpikir positif dulu supaya kita tidak menaruh curiga. Lalu saya beritahu ya, tidak mengampuni orang itu tidak ada untungnya. Apalagi ini sudah berlalu. Lepaskan pengampunan, biar Tuhan yang berurusan dengan dia. Karena Tuhan yang berhak memberi balasan yang setimpal kepada setiap orang atas segala perbuatannya. Kamu ada di tempat yang tepat dalam asuhan pendeta yang bisa dipercayai, pendeta yang hebat, Pendeta Joni Kilapong, yang akan menuntun kamu jadi hamba Tuhan yang baik. Ya, nak, kamu di tempat yang tepat. Dan kamu juga termasuk menjadi anak-anak rohani saya, karena STAK Kupang itu di bawah asuhan saya sebagai bapak rohaninya. Ya. Oke, selamat berjuang. Seorang wanita usia 50 tahun, status menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Cibinong, Bogor.
berjemaat di gereja Pentakosta. Pentakosta. Ya. Salam Pak Erastus yang dikasih Tuhan. Semua pengajaran Bapak menjadi berkat buat saya. Saya adalah jemaat online gereja Bapak karena saya rajin mengikuti dan mendengarkan Bapak melalui YouTube setiap hari. Saya mau bertanya, Pak. Saya memiliki seorang kakak perempuan usia 51 tahun, sudah menikah tetapi tidak memiliki anak. Waktu itu saya pernah mengusulkan untuk adopsi anak, tetapi orang tua kami tidak setuju. Kakak saya dan suaminya sangat hobi dengan binatang. Di rumah, mereka memelihara belasan anjing, dan mereka juga adopsi kucing-kucing jalanan yang tertabrak, lalu dirawat dan dibawa ke dokter dengan biaya sendiri. Beberapa kali mereka ribut dengan tetangga karena masalah kucing yang jadi semakin banyak di sekitar perumahan mereka karena suka dikasih makan. Belum lagi lingkungan rumah mereka jadi kotor, dan tetangga tidak suka dengan anjing. Saat ini karena kondisi keuangan lagi sulit, beberapa kali kakak saya minta bantuan untuk pinjam uang, tapi bayarnya nanti kalau rumah keluarga suaminya laku dijual. Masalahnya, adik suaminya tidak setuju rumah dijual. Saat ini suaminya sudah tidak bekerja karena sudah pensiun beberapa tahun yang lalu. Saya sebagai adik sudah berusaha bantu keuangan sebisa saya dan memberi masukan soal binatang-binatang mereka. Tetapi tidak mau didengar, malahan jadi marah dan bilang saya sombong kalau tidak dibantu. Dia mengungkit bantuan yang pernah dia berikan kepada saya dulu. Apakah saya salah mengusulkan agar rumah orang tua saya dijual saja agar dibagi-bagikan warisannya? Mama saya masih hidup saat ini usianya 75 tahun. Mengingat nama rumah orang tua sudah diatasnamakan dengan nama adik saya yang laki-laki, dan sudah beberapa tahun istrinya dan mama saya tidak saling komunikasi karena ada salah paham. Waduh, ini ribet ya, ribet. Yang pertama dulu sebelum selesai ya. Yep. Yang pertama, jangan mengadopsi anak kalau bukan pimpinan Tuhan. Ini banyak terjadi. Tapi kalau dalam pimpinan Tuhan boleh. Ya. Kalau tidak nanti akan menyesal di hari esoknya. Yang kedua, saudaramu ini memang belum mengenal kebenaran sehingga hatinya ditumpahkan kepada hewan. Menumpahkan cinta kasih kepada hewan itu tidak salah, punya piaraan tidak salah. Tapi kalau berlebihan sampai tidak peduli ribut dengan tetangga, nah ini jadi masalah. Orang-orang yang melayani dirinya sendiri dengan menggunakan binatang piaraan untuk menjadi kebahagiaannya. Nah, kamu tidak boleh membantu dia sampai dia akhirnya menjadi salah, mendapatkan uang dengan mudah, lalu uang itu hanya digunakan untuk hal yang sia-sia. Oke. Nah, mengenai rumah, karena sudah diatasnamakan adik, dan istri dari adik ini dengan mamamu tidak komunikasi, ini bahaya. Menurut saya harus segera dijual. Jadi esok kalau mama udah meninggal bermasalah. Ya. Ini saya kira cukup ya. Oke. Coba terakhir dibaca, Pak. Maaf Pak, pertanyaan saya terlalu panjang. Solusi apa yang Bapak dapat berikan untuk masalah kakak saya? Ya tadi jangan mudah memberi bantuan ya. Ingat itu. Terus penjualan rumah dan adik saya yang memilih diam soal istrinya yang sudah bersikap kurang baik terhadap mamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi kalau bisa rumah itu dijual segera. Oke, cukup itu. Supaya juga kakakmu ya yang punya piaraan juga tidak akan mengganggu kamu. Tapi beritahu pada kakakmu, hidup ini singkat. Hidup harus dipersembahkan buat Tuhan, bukan ngurusi hewan secara berlebihan. Dia akan menyesal nanti waktu dia meninggal, nggak ada seekor hewan pun yang ngikutin dia. Ya, oke, yuk teruskan. Seorang wanita usia 26 tahun, status belum menikah, tinggal di Siborong-Borong, Sumatera Utara. Gereja Protestan ya? Gereja Protestan, Pak. Oke. Salam Pak Erastus yang saya kasihi. Terima kasih banyak Pak telah menjawab pertanyaan saya beberapa tahun lalu. Saya bekerja di Yayasan Kristen. Pak, saya mau bertanya. Apakah seseorang usia 33 tahun bisa berubah jika karakternya sudah mendarah daging jadi satu seperti emosional, egois, negative thinking, keras, malas? Ini adalah seseorang yang bukan lain adalah abang saya, Pak. Izinkan saya menuliskan narasi ini agak banyak, Pak. Nah, begini. Usia 33 tahun apakah bisa berubah? Bisa. Tetapi tergantung kadar kerusakannya. Kalau terlalu parah,
sulit, tapi bisa karena usianya masih separuh dari usia manusia. Yang kalau 70 tahun itu usia standar, dia belum separuh. Jadi masih ada. Biasanya lewat pukulan berat, sakit, mau meninggal, kecelakaan, jatuh miskin, masuk penjara. Situasi ekstrim seperti ini bisa merubah. Jadi kamu jangan berusaha merubah, kamu tambah stres, jangan banyak bicara, doa saja. Nanti Tuhan akan beri kamu hikmat, mesti bicara apa kepada abangmu ini. Oke. Saya bekerja sebagai NGO, Oke, terus. non-governmental organization, dan melayani kadang selalu menjadi tantangan dan pikiran saya bahwa karakter abang saya saja tidak bisa saya ubah. Saya berdoa supaya karakter abang saya bisa berubah seperti Saulus. Kadang saya berpikir jika ada kehendak bebas, bagaimana Paulus begitu 180 derajat bisa langsung berubah? Enggak, lewat proses juga lah Paulus ya. Setelah berubah, dia pergi ke Arab ya. Ya, Dia mesti 3 tahun. 3 tahun dia belajar. Juga tidak ada yang mendadak. Pasti ada proses. Saya ingat Bapak bilang kalau keadaan belum berubah, diri kamu yang mesti berubah. Iya, betul. Dalam jarak kami yang jauh sekarang, Pak, mungkin belum banyak interaksi dibanding dulu yang kami masih sama-sama tinggal di rumah orang tua kami. Tapi abang saya tinggal sekarang di rumah kakak dan bekerja dengan gaji UMR. Kakak saya juga kadang mengeluh akan sikapnya, karakternya. Apalagi hal yang masih saya sedihkan adalah orang tua saya yang tua dan pensiunan masih bekerja banting tulang menutupi angsuran mobil abang saya yang dulu dalam keputusannya yang salah membeli itu. Padahal setelah itu dia langsung resign dari kerjanya. Mobil itu pun sekarang hanya pajangan namun angsuran tetap berjalan. Singkat cerita, kadang saya membantu juga cicilan karena orang tua tidak mungkin mengumpulkan uang untuk angsuran dan abang saya tidak punya uang untuk memberikan angsuran. Namun, ada cash lagi ketika saya ingin belajar mobil dan dia tidak mengizinkan mobilnya untuk dipakai. Alasannya dengan negative thinking, takut mobil itu rusak dan kecelakaan dan lain-lain. Saya kecewa, Pak. Pola pikir dia seperti itu dan pelitnya dia. Jadi saya bilang dengan sedih ke orang tua, kalau saya tidak akan membantu ataupun meminjamkan uang untuk membayar angsuran mobil itu. Dan saya memang memikirkan sudah lama untuk S2, Pak. Mending saya mengumpulkan uang untuk S2 saya dibanding mobil yang hanya untuk pajangan. Hanya saya ikut merasa kepikiran gimana orang tua saya membayarnya, dan itu membuat saya juga kepikiran. Di satu sisi saya harus juga mengumpulkan uang untuk S2, karena S2 teologi tidaklah murah. Tolong untuk pendapat Bapak. Terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat terus ya Pak. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Yang pertama, kamu jangan banyak bicara dengan abangmu ini. Nanti jadi masalah. Karena abangmu orang yang tidak suka mengalah. Kamu terima, kamu tidak boleh naik mobilnya, it's okay. Kamu membantu mengangsur mobil ini, tidak apa-apa demi orang tuamu. Anggaplah itu bagian yang kau berikan untuk papamu. Kamu tidak akan menjadi miskin gara-gara hal ini. Tetapi jumlahnya mungkin tidak bisa seperti biasa. Jadi kalau kamu selama ini 2 juta, coba kurangi 1 juta. Kamu sisipkan untuk melanjutkan studi S2. Nah yang saya pikirkan adalah, kakak kamu ini apa tidak ada usaha untuk cari kerjaan? Dia menyandera orang tua, menyandera kamu, dan menjajah kalian. Ini masalahnya. Tapi yang kamu bisa lakukan sekarang hanya diam dan berdoa, dan kamu membantu uang untuk orang tua. Jadi kamu kasih uang untuk orang tua, Pap, ini uang untuk Papa. Tapi jangan bilang nanti untuk bayar mobilnya, nggak usah, itu urusan dia. Jadi kamu kasih uang ke Papa titik, nggak usah. Ini untuk bantu nyicil mobil dan lain-lain, nggak usah. Diam saja. Ini untuk Papa. Tanggung jawabmu sebagai anak membalas kebaikan orang tua entah untuk apa uang itu. Oke, saya dengar kamu mau mengambil S2 teologi ini. Kami kan punya program teologi. Ya, kamu bisa meneruskan di sekolah kami yang accredited. Ya, oke. Jadi bisa mengikuti melalui blended learning.
Tapi dalam setahun harus 2 kali ada di kampus, ya betul ya? Juni dan Desember. Ya, Juni dan Desember. Oke, nanti dihubungi, ditawarkan jika dia tertarik untuk kuliah S2 di STT Kumini. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 39 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur, berjemaat di gereja Protestan. Ya, Salam Bapak Rohaniku beserta semua tim ABAM. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya di episode 1036. oke. Saya sangat bahagia dan sungguh tidak menyangka kalau Bapak mau bertemu dengan saya kalau ke Kupang nanti. Sungguh saya terharu dan air mata saya mengalir tidak berhenti selama setengah jam sampai mata saya bengkak. Wah, Saya tahu kalau orang yang mendengar cerita saya ini pasti dibilang saya lebay. Tapi itu bukan dibuat-buat karena saya tahu dan kenal betul dengan diri saya. Kalau saya ini bukan tipe orang yang sembarangan melo. Sejak saya kenal Bapak lewat YouTube dan selalu ikuti terus ajaran Bapak, saya jadi sering menangis. Dan ketika Bapak bilang mau bertemu saya nanti, saya menangis dan saya berkata, siapakah saya ini Tuhan? Sehingga orang besar dan orang terkenal yang bukan cuma terkenal di dunia ini, tapi juga terkenal di sorga nanti, mau bertemu dengan saya yang hanya seorang ART, asisten rumah tangga, yang tidak berpendidikan tinggi seperti saya ini. Seketika itu juga saya sangat bahagia, seperti sudah bertemu dengan Bapak. Oke. Nanti kalau saya ke Kupang, tolong tim ABAM mengingatkan untuk mengkontak wanita ini supaya saya memenuhi janji saya. Bapak Rohaniku, saya mau tanya, apakah boleh setelah saya pulang nanti saya boleh jadi jemaat online Bapak? Oh, ini masih di luar negeri ya? Iya, dia masih di luar negeri. Di Kupang. Bukan, tapi dia ada di Taiwan nggak salah. Masih luar kota. Iya. Oke. Terus? Terima kasih ya Bapak Rohaniku yang sudah diurapi Tuhan untuk menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah bagi kami semua pecinta suara kebenaran dimanapun berada. Ya, ini kalau di Kupang ada GSKI Exousia ya, yang dikembangkan oleh Bapak Johnny Kilapong, dia seorang hamba Tuhan yang sangat suara kebenaran. Yuk kalau ke tempat beliau, Anda akan melihat saya di situ. Spirit dan gairah saya di GSKI Exousia. Pak Johnny Kilapong itu sudah puluhan tahun bersama dengan saya, sejak masih mahasiswa. Yang saya percaya sekali beliau bisa mewakili saya untuk mengembalakan jemaat di Kupang, juga mengembalakan Anda nanti. Jadi jemaat online bisa, on-site juga bisa, di tempatnya Pak Johnny Kilapong. Sehat-sehat terus ya Bapak Rohaniku. Kiranya Bapak Elohim Yahweh selalu melindungi Bapak dimanapun Bapak berada. Bapak jangan bosan dengan kami pengirim-pengirim surat di ABAM ya. Dan saya berharap ABAM juga seperti doa pagi, jangan berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Love you always, Bapak Rohaniku. Oke, we love you too. Amin. Oke. Seorang wanita usia 42 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Bitung, Sulawesi Utara. Jemaat Jemaat simpatisan. simpatisan. Kelapa Gading ini jemaat online. Pasti, ya. Kelapa Gading, Oke. benar. Terus, Salam Pak Gembala, izin bertanya lagi Pak. Saya pernah bertanya pada Bapak soal kejemaatan kami di GSKI Kelapa Gading, karena sudah daftar dari link di grup tahun 2020. Tapi ternyata sampai sekarang tidak terdata dan Bapak sempat suruh pengerja untuk hubungi kami dan mereka hanya mengirimkan link kembali untuk daftar jadi jemaat. tolong ditelepon ya ini ya. Jangan sampai mengecewakan ya. Dia serius loh. Ya. Dia serius mau menjadi jemaat kita, jadi harus ditelepon. Suruh chopper telepon. Udah ya? Oke, ya terus. Jujur kami kecewa. Hanya tetap berhati besar, tetap mengasihi dan mengampuni. Bapak sempat bilang saya bisa buka pelayanan di kota saya. Tapi jujur untuk ijazah saja hanya sampai SD, sekolah dasar. Bukan karena tidak mau sekolah, tapi karena keadaan dahulu ekonomi orang tua, sehingga saya hanya bisa selesai di bangku SD. Saya banyak mengerti pengajaran Bapak karena saya belajar dan terus mendengarkan Truth.id. Nggak apa-apa, cuman SD itu nggak masalah. Kalau Anda banyak baca buku, banyak baca koran, itu mencerdaskan. Anda mendengarkan khotbah saya, karena saya seorang akademisi, Anda kan tertular itu. Ya. Iya. Oke, dan buku-buku saya akan buat Anda cerdas. Yang namanya cerdas, educated tidak harus formal.
non formal juga educated secara non formal. Oke. Saya menyuruh suami saya untuk sekolah lagi ke STT karena dia latar belakang pendidikannya dari situ. Hanya dahulu belum di tempat yang tepat dan banyak main-mainnya. Tapi dia belum mau, hanya sekarang dia lagi terus belajar pengajaran Pak Eras. Persoalannya sekarang kami lagi bingung mau berjemaat di mana. Karena kebanyakan yang kami kenal, kami mengikuti Pak Eras. Karena kebanyakan yang kenal kami mengikuti Pak Eras. Apalagi saya setiap hari meneruskan postingan-postingan Pak Eras di Facebook. Mereka mengatakan kami mengikut penyesat. Bahkan dari gereja lama kami yang sekarang kami hanya simpatisan di situ. Iya, mereka tidak mendengar khotbah saya utuh, hanya mendapatkan potongan-potongan khotbah yang itu merupakan fitnah dan hoax. Ya, oke, teruskan. Di setiap khotbahnya kami disindir terus dan kami juga merasakan hal yang sama seperti Bapak. Sedih sekali, Pak. Dan karena hal itu, sampai sekarang ini kami terus bergumul. Di mana kami harus berjemaat? Karena kami tidak mau sembarang mengambil keputusan. Apalagi anak-anak kami yang sudah pemuda atau pemudi dari mereka usia sekolah minggu, saya sudah ajarkan tentang pengajaran Pak Eras. Jadi mereka tumbuh dalam kebenaran itu dan mereka merasa aneh ataupun komplain jika ada pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kami sekeluarga lagi bingung sekarang, Pak. Ingin daftar kembali di GSKI. Tapi suami saya ingin komunitas yang kelihatan atau real, Pak. Kami agak kaku kalau hanya ikut komunitas online. Ya. Dan sekarang? Dan sekarang saya sudah tergabung di Home Nusantara. Mohon nasihat dan doanya, Pak, karena posisi kami sekarang belum berjemaat dimanapun dan dalam keadaan bingung. Untuk responnya kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Elohim Yahweh terus memberkati Bapak dan keluarga serta semua pengerja yang ada di Abam dan Truth.id. Salam kasih kami dari Bitung, Sulawesi Utara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kira suamimu bisa jadi gembala di GSKI Bitung. Kita buat gereja di situ. Kalau belum, buat persekutuan dulu, ya. Suaminya ini harus ketemu saya dulu atau minimal langsung berbicara dengan saya. Ya. Dia serius loh. Disesat-sesatin orang. Sampai di pelosok Bitung begini saya dikatain sesat loh. Hebatnya. Seluruh dunia loh. Itu orang yang membuat potongan video saya itu nanti bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya. Itu menghalangi orang masuk surga. Berani ya. Oke, kami akan tindak lanjuti. Oke, teruskan. Seorang pria usia 73 tahun, status menikah, memiliki 3 anak, 6 cucu, tinggal di Jawa Timur, salah satu jemaat karismatik. Saya bertobat tahun 1981 dari non-Kristen. Selama 30 tahun, saya bergumul masalah keluarga, silih berganti. Saya tidak mengerti kalau semua itu cara Tuhan mendidik saya. Jadi saya fokus dengan masalah-masalah tersebut, minta doa pada pendeta dan majelis, hasilnya nol. Puji Tuhan, mulai tahun 2022, saya aktif mengikuti khotbah Bapak Pendeta Erastus, doa pagi, doa malam, doa puasa, dan ibadah minggu online. Dari agama Muslim ini ya? Iya, Pak. Terus? Saya mengalami perubahan luar biasa. Untuk hidup suci, meninggalkan kesenangan dunia, menyukakan hati Bapa, fokus ke langit baru, bumi baru, semua dapat dilewati. Hebat ya. Jadi memang ini kesaksian dari sekian banyak orang yang diubah. Ya, Pak. Ini 73 loh usianya. Ya, 73. Mestinya sudah susah berubah. Tapi Tuhan masih membuat ia berubah. Lewat Truth.id. 3 anak, 6 cucu. Oke, terus. Saya berterima kasih kepada Bapak Erastus membawa saya kepada Kristen sejati, menuju langit baru, bumi baru. Saya rindu orang-orang Kristen di Jember yang mayoritas duniawi juga mendapatkan ajaran Bapak Erastus. Bagaimana ya Pak caranya ada GSKI di Jember? Doa saya Bapak tambah sehat, panjang umur sampai 120 tahun. Aduh. Ini umurnya Musa Pak, jadi mengharapkan Ini seperti sudah itu. beberapa orang bicara begini terus. Mudah-mudahan nubuatan Ya, ini. amin. Jadi Musa zaman ini Pak. Ya aduh Tuhan. Supaya banyak jiwa diselamatkan loh Pak. Tapi Jadi saya sudah berdoa kalau boleh aku seperti Billy Graham 100 tuh. 100 Pak ya. Iya. Ini 120 malah Pak, melebihi Billy Ya Graham. udah nanti gimana lah. Nanti kalau 10 kamu sudah dipanggil Tuhan aku belum. Kalau Bapak 120 saya lebih dahulu dipanggil Pak. Ya udah.
Aduh. Oke, terus udah cukup ya. Doa saya tadi bahwa tambah sehat, panjang umur sampai 120 tahun supaya banyak jiwa diselamatkan menuju langit baru, bumi baru. Amin. God bless you. Ini tolong nanti salah seorang aktivis kita telepon dia, memberikan respon. Ini serius kerinduannya untuk membuka GSKI di Jember. Siapa tahu rumah beliau bisa dibuat pos dulu untuk Iya, KPA. Luar biasa ya. Kita dengar begini tuh senang ya. Tuhan membuat merubah banyak orang dan pelayanan kita ini. Oke, teruskan Pak. Seorang wanita usia 23 tahun, single, Jakarta Barat, berjemaat di GSKI. GSKI. Salam Pak Eras dan tim. Pak, saya sedang dalam pergumulan yang dimana kontrak kerja saya tidak diperpanjang oleh supervisor. Karena saya sedang sakit waktu itu. Dan rutin sekali sebulan kontrol ke dokter. Karena hal itu, atasan saya meragukan saya untuk melanjutkan kontrak kerja saya. Saya sedih dan putus asa dikarenakan saya anak perantau datang ke Jakarta. Dan saya sudah 4 bulan menganggur, sambil mencari-cari pekerjaan, sambil memperdalam belajar desain dan Microsoft Excel di waktu sekarang. Selama saya kerja dan sampai saat ini, saya selalu aktif dalam pelayanan gereja dan selalu ikut doa pagi bersama Bapak. Namun, semakin kemari, saya kok semakin kehilangan harapan ya Pak. Saya malu dengan teman-teman saya yang pada sibuk bekerja, dan saya sibuk apply kemana-mana. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kondisi saya sekarang di perantauan ini, karena saya takut membebani keluarga saya. Aduh. Saya bertahan hidup dengan tabungan yang saya miliki. Saya berdoa sampai seperti pengemis ya Bapak. Burung pipit saja Tuhan kasih makan. Mengapakah aku tidak dapat merasakan hal yang sama dengan burung pipit tersebut? Pertanyaannya, apakah saya tidak layak ya Pak mendapatkan pekerjaan? Satu kalimat kamu dengar ucapan saya, kamu calon jadi orang besar, Nak. Amin. Kamu calon jadi orang besar. Orang mau angkat, Tuhan mau angkat seorang itu, Tuhan bawa dia ke titik terendah dulu. Terus, Saya selalu sampai proses interview dan selalu gagal. Maaf terlalu panjang ya Pak. Saya mohon bantuan doa dari Bapak dan tim. Sehat selalu Pak Eras, Babe. Semangat terus menjadi teladan dan perawat jemaat Bapak. dia jemaat GSKI loh. Ya Pak. Harus dilindungi loh. Harus dilindungi. Ya. Ya. Ini perintah saya ya. Tolong dihubungi dia. Usia 23 tahun bisa dihubungi. Dia pasti punya keahlian dan ijazah tertentu. Ya. Dia tadi sebut aktif pelayanan ya. Di mana dia melayani? Dia belum Oke. melayani. Tapi ada saya sebut oke, nanti harus dihubungi. Dia jemaat GSKI. Dia termasuk anak saya kalau jemaat GSKI. Dia harus dilindungi. Ya. Oke. Teruskan satu lagi. Dari wanita. Seorang wanita usia 53 tahun, Oke. status perkawinan digantung. Iya. Memiliki 2 anak, Kerja di kerja Taiwan. di Taiwan. Oke, cukup itu aja. Salam Bapak Gembalaku, Bapak Pendeta Erastus, beserta Bapak Pendeta pendamping dan tim ABEM yang solid dan luar biasa. Saya baru setahun ikuti doa pagi. Saya hanya mau menyampaikan rasa haru atas pengajaran Bapak Pendeta Erastus yang sangat memberkati dan membuat saya semakin bertumbuh. Yakin melangkah dan berkemas menuju langit baru, bumi baru. Belajar mengelola waktu yang ada, belajar hidup kudus, gasak, gerakan satu kata, serta jurus luar biasa 3D. Diam, diam, diam. Sungguh, saya sudah merasakan hasilnya membuat damai sejahtera, Amin. sukacita dan merdeka. Yang awalnya saya bertanya-tanya apakah yang saya lakukan dengan diam ini benar atau salah. Atas perlakuan suami yang temperamen, tidak bertanggung jawab, selingkuh, dan adik ipar yang kalau tidak diikuti keinginannya, keluar kata-kata keluarga ragunannya. Ragunan. Bahasa kebun binatang. Keluarga Ragunan. Keluarga. Artinya monyet, anjing, kucing itu maksudnya. Keluarga ragunan, bahasa kebun binatang kok. Terus, Dan setelah saya mengenal Abam, terjawab semua. Saya semakin paham dan mantap untuk menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. amin. Semakin mengerti tujuan hidup serta apa yang harus dilakukan sebagai orang Kristen. Walau belum sempurna, tapi terus berjuang. Waktu saya ada di titik terendah, saya pernah bermimpi berjalan di jalan setapak. Sebelah kanan gunung tinggi yang terjal dan sebelah kiri jurang yang dalam mengerikan. Tapi saya terus berjalan yang akhirnya sampai pada hamparan padang hijau yang luas. Woi, Di tengah padang itu ada satu pohon beringin dan ada surat diberikan kepada saya ditempel di pohon itu dan hanya ada satu suara itu.
buat kamu yang isinya dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 20. Karena waktu itu saya tidak mengerti. Saya sharing dengan beberapa pendeta, tapi belum mendapat jawaban yang pas. Akhirnya saya berdoa lagi minta Tuhan jelaskan apa maksud dari mimpi itu. Tapi malah diberi mimpi yang sama persis dengan mimpi yang pertama. Hanya kalau setiap saya punya masalah berat, saya diingatkan dengan mimpi itu. Saya jadi kuat kembali. Terlebih setelah mengikuti pengajaran Bapak Rohaniku, Pak Erastus, yang dulu menjadi pertanyaanku saat membaca firman, sekarang terjawab semua. Dan juga Abam, setiap mau bertanya sudah terjawab melalui pertanyaan dari saudara pecinta Abam. Terima kasih Bapak Rohaniku buat setiap khotbah di truth.id dan ibadah doa pagi, mengajar ketaatan, kesetiaanku untuk memulai hidup bersama Tuhan. Sehat terus Bapak Rohaniku, Bapak Pendeta Erastus. Masih banyak tangan-tangan kecil yang membutuhkan pengajaran Bapak. Kalau saya cuti, saya rindu ke Mall Arta Gading ketemu dan foto sama Bapak. Oke, tolong diingatkan. Saya membaca ini, artinya ketika mendengar Pak Edi membacakan, ada satu kalimat yang muncul di hati saya. Aku membela perempuan ini. Aku membela perempuan ini. Atau aku akan membela wanita ini. Jadi Anda jangan sakit hati terhadap suami. Anda tetap tenang saja. Nggak usah gubris orang-orang. Anda sudah punya jurus 3D dan lain-lain tadi. Laksanakan itu. Dan saya harus menyampaikan suara ini kepadamu. Yang saya imani itu suara dari Tuhan. Yang kamu harus dengar. Aku akan membela wanita ini. Aku membela wanita ini dan aku akan membela wanita ini. You dibela Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 mengenai perlengkapan perang. Ya kan? Yep. Jadi Anda ini memang sedang berperang. Setia terus, satu kalimat penting untukmu. Jangan berbuat dosa. Harus hidup suci. Oke? Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.